Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam salah satu hadisnya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis kursi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, inni harramtu dzulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun menjadikan kezaliman ini menjadi sesuatu yang haram dilakukan di antara kalian. Fala tadzalamu, oleh karena itu janganlah kalian saling mendolimi satu sama lain. Jemaah sekalian, para ulama menyebutkan bahwa arti dari dolim atau adzulmu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau dalam bahasa yang cukup simpel adalah melakukan sebuah tindakan yang tidak tepat, yang salah, dan tidak sesuai aturan. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya kedzaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Artinya apa? Kedzaliman sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan memberikan efek yang harus dia pertanggungjawabkan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Karena kata Nabi, inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah. Jemaah sekalian, kalau kita berbicara kezaliman, paling tidak kita bisa membagi kezaliman ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita, yaitu berupa kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sebenarnya kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat dahsyat. Kalau kita mencoba memperhatikan mengapa kesyirikan ini menjadi sebuah kezaliman yang sangat besar, bayangkan apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Mereka menyembah sesuatu yang dia buat sendiri. Mereka membuat berhala-berhala, patung-patung dari kayu, dari batu yang mereka sembah-sembah dengan sebuah harapan menurut sang ayah bahwa benda-benda itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya, yang menurut nalar kita tidak masuk akal. Seorang manusia yang mempunyai kelebihan secara fisik, secara akal, menyembah sesuatu benda yang sebetulnya tidak ada artinya. Boleh jadi kesyirikan semacam ini sudah jarang dilakukan oleh zaman sekarang. Akan tetapi yang sangat relevan dalam kehidupan kita adalah ya apa yang disebut dengan asyirkul asghar, kata Nabi kita, yaitu sebuah tindakan
melakukan sebuah peribadatan dengan tujuan, dengan motivasi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebut dengan riya. Jamaah sekalian, syirik asghar ini, syirik kecil ini hampir menghinggapi semua manusia. Apakah itu orang berilmu, para ulama, atau orang-orang yang awam biasa, siapapun hampir tidak bisa lepas dari tipu daya penyakit riya ini, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Jamaah sekalian, marilah kita mencoba memperhatikan betapa sekecil apapun penyakit riya ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba. Coba kita perhatikan, kalau kita melakukan sebuah ibadah, apakah itu sholat, kemudian kita mempunyai sebuah niatan bahwa kita bisa dilihat oleh orang lain, kemudian orang lain memuji kita, kemudian kita menjadi tersanjung di hadapan masyarakat. Mari kita perhatikan apa yang kita peroleh dari semua itu. Pertama adalah bahwa di hadapan Allah sudah pasti kita tidak akan mendapatkan pahala atas ibadah kita, karena niat kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang kita harapkan orang akan memuji kita dengan ibadah kita, itu pun belum tentu kita dapatkan. Apakah yakin kalau kita beribadah dengan harapan orang lain memuji kita, kemudian orang lain akan memuji kita? Belum tentu sebetulnya. Di sisi Allah sudah pasti itu menjadi sebuah amalan yang sia-sia. Demikian pula dengan infak kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, tilawah kita, apapun ibadah yang kita lakukan dengan niat selain Allah Ta'ala, tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan sebuah ibadah dengan motivasi harapan sesuatu dari manusia, yakinlah bahwa kita akan lebih banyak kecewa. Mengapa? Karena kita belum tentu mendapatkan apa yang kita harapkan sebetulnya. Adapun di sisi Allah sudah pasti kita tidak akan mungkin mendapatkan pahala atas ibadah dengan niat motivasi selain dari kehidupan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita mengajari kita untuk berlindung pada Allah dari segala bentuk dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, karena ini sesuatu yang sangat membahayakan bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian bentuk kezaliman yang kedua adalah kezaliman kepada sesama. Hampir setiap manusia tidak bisa menghindari dari kezaliman seperti ini. Mengapa demikian? Setiap kita diuji dengan hawa nafsu kita, dengan setan yang selalu menggoda kita untuk melakukan sesuatu yang akan menjadikan kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Manakala kita menjatuhkan penghormatan saudara kita, teman kita, tetangga kita, siapapun itu, maka itu sebuah kezaliman. Salah satunya, ketika kita mengambil hak orang lain, apapun bentuknya, maka itu sebuah kezaliman. Ketika kita tidak memenuhi hak keluarga kita, istri kita, anak kita, maka itu sebuah kezaliman. Marilah kita mencoba mengintrospeksi diri kita, betapa hampir setiap hari kita tidak lepas dari perbuatan kezaliman, baik terhadap sesama, keluarga, maupun orang-orang yang di dekat kita. Oleh karena itu, jemaah sekalian, kalau kita mencermati hadis Nabi tadi bahwa inna dzulmatun yaumal qiyamah, bahwa kedzaliman apapun yang kita lakukan, baik kecil maupun besar, ketahuilah bahwa itu akan memberikan efek bahaya bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mengapa demikian? Karena kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Kalau kita mendolimi si fulan di dunia ini dan dia tidak memaafkan, kita pun tidak minta maaf,
tidak minta halal atas kezaliman kita, maka Allah dengan keadilannya akan memberikan putusan di akhirat nanti. Kita atau orang yang mendolimi itu harus memberikan pahala sesuai dengan kadar kezaliman yang kita lakukan kepada orang yang kita zalimi. Terus demikian. Kalau suatu saat orang yang dengan banyak kezaliman itu menebus kezalimannya itu dengan pahala yang dia lakukan dan sampai habis, maka akibatnya apa? Dia harus menanggung dosa orang yang dia zalimi. Itulah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia termasuk orang yang melakukan ibadah haji, ibadah puasa, ibadah salat, akan tetapi manakala dia banyak melakukan kezaliman terhadap sesama, boleh jadi dia termasuk orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, apa yang itu dengan kezaliman terhadap diri sendiri. Ketahuilah bahwa dosa apapun yang kita lakukan hakikatnya adalah akan berakibat pada diri sendiri. Dengan kata lain, perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, hakikatnya adalah sebuah tindakan yang akan mendolimi atau merugikan diri sendiri. Mengapa? Karena tidak ada yang menanggung dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali hamba itu, bukan orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain, akan tetapi dialah yang harus menanggung dosa apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh bermohon kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita, supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa menghindari kezaliman baik besar maupun kecil, karena semua itu akan berakibat pada diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jemaah-jemaah yang Allah muliakan, di antara pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, seperti yang tadi khatib sampaikan, bahwa Luqman berpesan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik, menyebutkan Allah dengan sesuatu pun. Inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Kalau kita mencermati hadis yang tadi khatib sampaikan, pertama adalah bahwa kezaliman apapun akan menjadi kegelapan bagi pelakunya di hadapan Allah Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita bersungguh-sungguh untuk menghindari kezaliman sekecil apapun. Berkaitan dengan kezaliman pada Allah Ta'ala, marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala untuk dibimbing supaya diri kita terhindar dari bentuk kesyirikan sekecil apapun. Karena boleh jadi kesyirikan ini adalah sesuatu yang menghinggapi banyak manusia di zaman sekarang ini. Yang kedua, berkaitan dengan kezaliman terhadap sesama, marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh untuk melihat, mencermati apa kewajiban kita terhadap orang lain, kewajiban terhadap keluarga, terhadap atasan, terhadap tetangga, terhadap teman-teman kita. Pastikan bahwa kita sudah memenuhi hak-hak mereka, dan pastikan bahwa kita tidak menzalimi mereka, apalagi terhadap orang tua dan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah
Marilah kita menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan dosa pasti akan kembali kepada kita juga, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa terus menerus beristighfar kepada Allah Ta'ala, karena dengan itulah salah satu cara kita bisa terbebas dari dosa-dosa kita. Adapun dosa terhadap sesama, maka kita mesti memohon maaf, memohon dihalalkan atas semua kelakuan kita. Karena dengan itulah kita bisa terbebas dari hukuman semua perbuatan dosa kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita, menguatkan hati kita untuk sungguh-sungguh meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, dan menjauhkan kita dari kezaliman sekecil apapun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza